Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di minggu malam ini. Mudah-mudahan Anda sedang bersama orang-orang yang paling Anda sayangi menyaksikan program ini, Mario Teguh Golden Ways. Yang spesial malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai masalah yang mungkin pernah Anda alami, tapi mungkin juga selalu Anda berusaha hindari, ya, mengenai kapok jatuh cinta. Apa yang dimaksud? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Apa kabar? Super. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, kapok jatuh cinta. Hampir semua remaja akan mengalami ini. Bahkan yang sudah seusia saya pun banyak. Yang sehari 4 kali berjanji dia kapok jatuh cinta. Kalau kapok itu sering berarti memulainya sering juga. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat mengapa dilema cinta ini selalu ada. Mengapa cerita paling banyak ditulis tentang cinta. Mengapa yang terkenal selalu cerita cinta. Dan televisi isinya baik yang siri atau yang resmi. Okay. Baik yang katanya demi harta atau demi cinta. Tetapi yuk kita perbaiki sikap kita tentang cinta, sehingga pengertian kita mengenai sifat Tuhan, cinta yang maha mencintai itu tidak salah. Karena orang yang sikapnya salah, pengertiannya salah, hidupnya sulit benar. Gitu. Baik, bicara mengenai cinta. Bicara mengenai kapok jatuh cinta, pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Mario adalah ketika orang kapok biasanya karena tersakiti, Pak. Ya, orang yang tersakiti mungkin karena salah memilih. Nah, bagaimana caranya memilih agar tidak tersakiti, Pak? Oke, 1, 2. Kesalahan cinta tidak pernah salah. Oke, yang disebut kesalahan cinta itu yang pertama, kita salah pilih. Tuh. Kedua, salah cara mencintainya. Nah, orang yang tidak memeriksa kesalahannya, sebab dari kesalahannya akan selalu menyalahkan kehidupan. Menyalahkan orang lain, tidak melihat dirinya bertanggung jawab. Dia yang salah pilih, atau dia memilih orang yang tepat tapi dicintai dengan cara yang salah. Yuk kita lihat memesnya. Wanita itu menolak laki-laki yang baik, tapi memilih laki-laki yang nakal. Kalau kemudian dia tersakiti, dia bilang semua laki-laki sama. Iya, di internet kan banyak sekali tuh, di Facebook, di Twitter gitu. Pak Mario, laki-laki itu semua penipu. Tuh. Waktu pacaran dia bilang aku nyawanya. Ya, tanpaku dia mati. Kita udah lama putus, dia masih hidup. Dan yang salah kok laki-laki. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini loh ya konsep bahwa tanggung jawab pribadi itu jarang disadari orang. Tanggung jawab pribadi mengenai ekonomi, tuh, mengenai kesehatan, ya, mengenai masa depan, mengenai keluarga, jarang sekali diambil alih oleh dirinya. Tanda kedewasaan adalah mengambil alih tanggung jawab. Semakin dewasa, semakin sedikit kita menyalahkan orang lain. Semakin dewasa, semakin mudah meminta maaf, bahkan saat tidak salah. Untuk menyelamatkan perasaannya, kita bilang saya yang salah, mohon maaf. Supaya dia merasa damai dan segera menjadi sahabat yang baik. Karena sulit kita memperbaiki orang kalau dia memusuhi kita. So, kalau begitu yuk jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Hati itu hanya satu dan milik kita. Kalau yang paling dekat ini saja kita tidak bisa urus, bagaimana kita mau mengurus hatinya orang lain? Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Super sekali. Saya langsung kasih kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan, penanya yang pertama. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Saya Radea dari Jakarta.
Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membedakan antara pemberian harapan palsu dengan kegeeran? Dan Pelan-pelan, bagaimana membedakan? bagaimana cara kita membedakan antara pemberian harapan palsu dengan kegeeran? Dengan GR kita. Ya. Oke, terus? Dan kenapa setiap seseorang pemberi harapan palsu tidak pernah letih dan bosan memberikan perhatian dan harapan lebih yang sama kepada setiap orang yang berbeda-beda? Super sekali. Terima kasih. PHPR itu pemberi harapan palsu itu ada karena banyak wanita tidak begitu cerdas. Kalau semua wanita seperti saya tidak ada. Ya, rambutnya tidak sesuai. Satu, wanitalah yang sering menjadikan dirinya korban. Karena sifat asli wanita yang harapannya tinggi, harapannya besar. Wanita itu melihat laki-laki, wanita itu begitu kenalan, itu tidak lama setelah kenalan untuk mulai memikirkan pernikahan. Iya toh? Iya. Itu sebabnya begitu kenalan langsung tanya, gajimu berapa? Oh, itu laki-laki paling takut. Itu mantra pengusir jin bagi laki-laki. Jadi wanita jangan menaruh harapan terlalu tinggi pada laki-laki. Kedua, wanita tidak suka janji kecil. Ya, kalau dijanjikan kecil tidak tertarik. Nah, kalau janji besar itu hampir semuanya bohong. Lu janji besar. Ya tahu masih muda, belum kuliah belum lulus, skripsi belum selesai. Sudah menjanjikan aku nanti buatkan kau villa. Ya, apartemen, rumah gitu, tidak sesuai dengan statusisasi dia. So, bayangkan itu. Satu, harapannya tinggi, kedua GR. Padahal GR itu perlu. Oke, semakin kita tidak tampan, GR itu perlu. Lebih baik GR daripada minder. Jadi laki-laki wajahnya tidak diproduksi lagi, oke? Lalu dia datang menyatakan cinta kepada wanita cantik, gemulai, anggun. Satu, orang pikir dia nekat. Kedua, ini orang pasti kaya raya yang yakin sekali. Nah, itulah awal penipuan wanita. Yang cerdas, dengarkan ini. If it's too good to be true, it's mostly not true. Kalau terlalu baik untuk benar, itu biasanya nggak benar. Kedua, kalau ada tanda-tanda tidak baik dari awal, lebih baik jangan. Karena kemarahan kita kepada diri sendiri adalah melakukan sesuatu yang kita tahu akan salah. Itu. If it's too good to be true, mostly not true. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ada tuh orang yang bangga cinta pertamaku yang terakhir. Saya sekarang ingin bertanya kepada Pak Mario bicara mengenai cinta pertama. Biasanya yang paling berkesan. Dan ketika putus, yang paling sulit untuk dilupakan. Kenapa begitu Pak Mario? Oh, cinta monyet, oke? Tidak semua cinta monyet cinta pertama loh ya. Bagaimana caranya melupakan cinta monyet? Belajar mencintai kucing, kelinci, okay? Nah, namanya monyet-monyetan itu tidak mungkin serius. Itu betul-betul wajahnya seperti itu. Nah, mengapa cinta pertama itu sulit dilupakan? Karena itu pertama kali Anda menemukan diri Anda yang bisa jatuh cinta. Bukan orang itu. Tapi Anda menemukan diri Anda yang paling indah, yang paling menikmati keindahan wajah, yang mulai mendengar suaranya sendiri saja senang, gitu kan?
Lu orang pacaran itu bicara di telepon itu bukan dengarkan dia, itu dengarkan dirinya sendiri. Perhatikan itu kan, kalau gua gitu. Ya. Itu dia nggak peduli yang di sana bicara apa. Karena itulah dia ingat sekali, that's the first moment I was in love. Orangnya seperti apa tidak penting, tapi dirinya itu. Nah, berikutnya baru masuk ke kenyataan-kenyataan cinta yang sebetulnya. Bahwa cinta itu juga hinggap di hati orang-orang yang tidak jujur, yang tidak setia. Lalu kita membenci cinta yang sebetulnya suci di dalam pribadi yang tidak baik. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda. Bapak, silahkan. Ya, selamat malam Pak Mario, salam super. Saya Umar dari Tangerang Selatan. Begini Pak, saya belum pernah pacaran. Oke. Pertama saya belum pernah pacaran, tapi saya sebagai tempat curhat bagi teman-teman saya yang berpacaran dan bermasalah gitu. Konsultan ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari curhatan-curhatan teman-teman saya itu membuat saya pribadi jadi, milih pasangan seperti apa nih gitu. Kok dia yang saya melihat teman saya si A sepertinya sudah cocok tapi dihianati lagi, si B dihianati juga. Jadi saya pribadi sendiri bingung Pak gitu, semacam kayak trauma di awal sebelum menjalani sebuah hubungan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana supaya bagi teman-teman semuanya juga yang belum pernah pacaran tapi juga sering mendengar cerita teman-teman yang pacaran tapi bermasalah, supaya tidak trauma gitu, supaya tidak gue takut dihianati nih, gue takut kapok gitu. Bagaimana Pak? Terima kasih, salam super. Salam super Pak. Super. Dia putus itu wajar. Lihat memesnya. Jika cinta pertamamu adalah yang terakhir, bagaimana engkau tahu bahwa itu yang terbaik? Ada tuh orang yang bangga, cinta pertamaku yang terakhir. Wong dia nggak pernah lihat pilihan lain, kok bisa bilang itu yang terbaik? Coba, ya dapatnya Brutus ini gimana? Ayo, berarti syukurilah putus. Agak aneh ya. Tetapi mau apa lagi? Sudah putus. Ya paling damai adalah terima kasih Tuhanku. Telah kau selamatkan aku dari dia penipu cinta. Sekarang izinkanlah aku menangis sekeras-kerasnya. Oke, namanya perasaan itu tidak pernah permanen. Kita itu dirahmati dengan kemampuan lupa. Jadi jangan mengeluhkan lupa. Lupa itu rahmat. Sehingga Anda sebetulnya marah, kecewa, itu sebentar, tidak lama. Biarkan Anda mengalami rasa sakit dari putus. Kemudian Anda berhati-hati pada kesempatan berikutnya. Nah Bapak, kalau Anda, katakan saja 15 tahun lagi tetap jadi konsultan orang-orang yang pacaran, itu kapan punya anak? Ya setiap kali menikah Anda lihat ini seperti klien saya, ini seperti klien saya. So putus itu wajar, oke? Putuslah sebanyak-banyaknya sebelum menikah. Setelah menikah jangan pernah putus. Itu. Putus sebanyak-banyaknya sebelum menikah, setelah menikah jangan putus. Baik, sekarang saya minta Anda mengambil alat polling, silahkan. Yang ada di bangku, Anda juga bisa ikut memilih di mtgwpol.com, di mana pilihannya, pollingnya adalah ini. Saat Anda merasa kapok jatuh cinta, apakah sesungguhnya arti kapok? A. Perasaan sakit hati yang membuat Anda tidak bisa move on dan sulit mencintai tanpa curiga. B. Perasaan sementara yang akan membaik yang membuat Anda lebih berhati-hati dalam cinta berikutnya. Atau C. Perasaan yang menandakan matinya hati dan bekunya cinta. Silakan pilih. Satu pilihan A, B, atau C. Sekarang saya beri waktu Anda 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya.
Hasilnya akan kita lihat sebentar lagi. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kemalingan, ada baiknya nggak? Untuk yang mencuri baik sekali. Bukan itu. Topik kita malam hari ini, dan sama seperti Anda, saya juga sudah tidak sabar ingin mengetahui seperti apa hasil dari polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Kita lihat sama-sama. Saat Anda merasa kapok jatuh cinta, apakah sesungguhnya arti dari kata kapok? A 20%, C 13%, dan pilihan B 67%. Kita berikan tepuk tangan. Perasaan sementara yang akan membaik, yang membuat Anda lebih berhati-hati dalam cinta berikutnya. Sulit mencintai tanpa curiga. Siapa yang memilih A? Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Siva dari Jakarta. Saya memilih yang A karena yang saya maksud sulit mencintai tanpa curiga ialah bukan curiga terhadap pasangan, tapi curiga akankah kita dikhianati lagi atau tidak. Yang kedua, untuk memastikan apakah pilihan kita itu pilihan yang terbaik atau tidak, itu pasti ada beribu tanda tanya. Yang dimaksud dengan tidak bisa move on, pasti sulit untuk langsung memutuskan apakah kita bisa mendapatkan pilihan yang tepat atau tidak. Terima kasih. Super sekali. Apa keuntungan dari curiga? Kalau keuntungan tidak ada, tapi pasti kalau saya pribadi itu sifat manusiawi. Orang yang pernah kecewa pasti mempunyai sifat tidak percaya terhadap sesuatu, termasuk curiga itu. Curiga itu perlu. Ada keuntungannya supaya tidak tertipu lagi. Yang tidak curiga itu ibu yang tiap sehari 4 kali tertipu. Karena tidak curiga. Jadi curiga itu rahmat. Memang harus ibu. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Ingat, semua yang berlebihan selalu mengurangi. Semua yang berlebihan selalu mengurangi. Jadi, yang paling indah adalah melihat apakah dia mendamaikan Anda sebagai orang baik. Ibu orang baik? Pasti. Pasti. Good. Nah, orang baik standarnya sudah ada di hati dan di pikirannya. Kalau orang itu tidak sesuai, tandanya ada ketidakdamaian. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan orang, mau merasa aman, untuk selanjutnya cek apakah dia tidak mendamaikan. Contohnya saja, ibu lihat dia kok makan, dia ambil dulu semua yang enak-enak. Langsung kita bilang, kok begitu sih? Itu sudah tanda. Gitu? Baru pacaran, baru ketemu pertama kali, laki-laki minta ibu yang bayar. Apa tandanya? Sih? Yang disebut matre itu bukan wanita loh. Bukan hanya wanita, laki-laki banyak sekali. Saya kepada Ibu Lina matre sekali. Wong yang pegang uang dia. Ya saya selalu minta. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, curiga itu perlu. Kita dibuat tertipu, diizinkan tertipu supaya lebih bijak pada pilihan berikutnya. Gitu. Siapa ini bintang film yang milih C ini? Perasaan yang menandakan matinya hati dan bekunya cinta. Ini dia. Biasanya lari cari daun pegang. Coba iya ibu. Mengapa ibu pilih itu? Kapok jatuh cinta. Selamat malam Pak Mario, saya memilih C karena lebih kapok kepada orang yang saya cintai itu aja. Tapi kalau seandainya udah ketemu yang baru lagi, mungkin gak kapok sama cinta dia lagi, tapi kapok yang lama. Gitu aja. Jadi hanya untuk orang itu. Tapi bukan cintanya sih. Hati kita mati, kan? Dan cinta kita beku, gitu kan? Iya. Begitu lihat wajah lain cair, gitu ya? Bener. Very smart, kita berikan tepuk tangan. Very smart, terima kasih. Nah yang banyak ini, perasaan sementara yang akan membaik. Bijak sekali ya. Yang membuat Anda lebih berhati-hati dalam cinta yang berikutnya. Mas Hilbram pilihkan. Saya menjawab B.
manusia itu letaknya salah dan lupa. Letaknya salah dan lupa. Kadangkala manusia itu membuat kesalahan yang tidak sengaja, kemudian melukai orang lain sehingga kapok jatuh cinta. Dan kemudian manusia itu letaknya lupa. maka manusia itu akan cepat lupa oleh tersakitinya dia, ya. Dan akan membuat berhati-hati untuk dalam cinta berikutnya. Super sekali. Begitu. Anda sudah menikah? Masih kuliah? Masih kuliah. Ya. Sudah punya pacar? Belum. Ini yang disebut ATC itu, ATC, ahli teori cinta. Manusia tempatnya teori. Nah, Pak, manusia betul tempatnya salah dan lupa. Ya. Yes, tapi saya juga memilih lebih meyakini manusia tempatnya ingat dan benar. Ya. Aha. Jadi kalau begitu Anda memilih ini karena Anda melihat baiknya. Iya. Ya. Betul. Keadaan tidak baik itu ada baiknya. Kan tidak, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Itu bukan hanya jodoh loh ya. Kemalingan ada baiknya enggak? Untuk yang mencuri baik sekali. Bukan itu. Kalau Anda tidak pernah kecurian motor, Anda tidak akan bekerja lebih keras lagi untuk sampai akhirnya bisa punya mobil. Kadang-kadang Tuhan membukakan pintu menuju rezeki yang besar itu dengan mengambil ketergantungan kita pada yang kecil. Ya, setuju? Super, apa? Mohon maaf, saya mengganggu saja. So, kita berikan tepuk tangan dulu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dengarkan ini, mungkin agak ngejelep ya. Sulit sekali bagi kita meninggalkan orang yang kita cintai. Sulit ya. Tapi lebih sulit meminta orang tidak pergi padahal kita tahu dia tidak mencintai kita. Iya dong? Aduh itu rasanya, gitu kan? Please don't go, gitu. Padahal kita tahu dia tidak mencintai kita. Nah, dilema ini semua menjadikan kita kapok. Sebetulnya kapoknya bukan tentang cinta, tapi kapok mengulangi cara yang sama. Kata orang, jangan cari istri di lantai dansa. Itu kenapa? Tempatnya gelap, musiknya keras. Karena orang bilang apa? Black cars look better in the dark. Mobil hitam kelihatan lebih baik di gelap-gelap. Banyak orang salah memilih istri dalam suasana yang memang cantik sebentar. Terang sedikit baru kelihatan. Ini tambalan, itu tambalan. Hati-hati itu. Semakin menarik pembahasan kita. Setelah ini kalau kita berbicara mengenai kapok jatuh cinta, saya ingin tahu apakah ada di antara super audience yang sedang kapok jatuh cinta. Kita akan ketahui sebentar lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Tapi sampai sekarang itu saya udah lihat perempuan tuh apa sih? Sahabat super yang hadir di studio untuk curhat langsung ke Pak Mario, terutama yang sedang merasa kapok jatuh cinta. Siapa? Ya, silakan Ibu, silakan Bapak. Bisa naik ke atas, kita berikan tepuk tangan untuk semangatnya. Kenapa Bapak? Pak Anggita, Ibu Cakra. Ibu Cakra, silakan. Silakan Pak, sebelah sini. Ibu di sebelahnya. Iya. So, Pak Anggita yang baik hatinya, Anda kapok jatuh cinta. Cukup sangat kapok. Sangat kapok. Ya. Mengapa, Pak? Apa yang mendasari itu apa? Yang pertama, saya merasa kalau cinta dan pacaran itu butuh biaya yang cukup banyak.
menikah lebih mahal lagi loh. Oh iya. Tapi pacaran butuh biaya. Untuk apa? Buat jalan-jalannya, nonton, bioskop, makan-makan, apa segala macam. Itu semua butuh biaya. Anda termasuk romantis sekali ya. Anda demikian tersiksa. Jadi Ya. jawabnya bukan ya gitu. Wanita seperti apa Pak yang menyiksa Anda ini? Ya. Perempuan-perempuan seperti itu. Jadi Perempuan-perempuan. ya, Ada berapa perempuan? banyak. Banyak. Ya. Ceritakan Pak, apa yang mereka lakukan kepada Anda? Ya. Jadi saya juga pernah waktu itu saya jalan-jalan, saya masih ingat banget waktu itu saya punya pacar, nama saya samarkan. Nama saya samarkan. Pertama saya anggap dia itu perempuan yang sangat baik buat saya. Dia waktu saya cukup kesulitan, dia cukup mendampingi saya dengan sangat setia. Dan ketika saya mulai berusaha bekerja, itu perempuan itu lama-lama entah kenapa mulai sikapnya berubah. Dia bilang, oh jalan yuk sama aku. Biasanya nggak pernah ngajak jalan. Biasanya saya ngajak jalan, terus saya juga jalan pacaran di pinggir danau yang gratis-gratisan. Iya. Di pinggir danau. Kenapa di pinggir danau Pak? Gratis. Oh gratis. Karena gratis. Terus? Iya. Terus akhirnya saya jalan. Itu pertama kali saya jalan ke Kota Tua. Itu di sana saya beliin kalung. Saya beliin kalung dan saya beliin beberapa barang lainnya. Sampai suatu saat hubungan saya sama dia berjalan sekitar 8 bulan kemudian. Di saat itu saya udah mulai terpuruk lagi. Ya. Yang lebih parah, orang tua saya juga keluar kerja, udah pensiun. Dan akhirnya saya udah gak punya uang lagi untuk bisa jalan sama dia. Pada suatu saat saya ingat waktu itu saya pulang sekolah. Ini masih sekolah? Ya masih sekolah. Sekolah apa? Saya sekolah di kelas 3, umur saya 17 tahun. SMA ini berarti? SMK. SMK? Di kejuruan apa? Teknik Komputer Jaringan. Oke. Iya. Waktu itu saya ingat, waktu itu pacar saya marah. Nggak tahu kenapa alasannya pacar saya marah. Waktu itu saya benar-benar nggak punya uang, tapi karena saya sayang sama dia, akhirnya saya jalan dari waktu itu dari Bintaro sektor 9 sampai Ciputat buat nemuin dia. Itu jaraknya mungkin sekitar 5 kilometeran. Saya jalan jam 9 nyampe jam 11 pagi. Habis itu saya tungguin dia di depan suatu masjid. Saya nunggu dari jam 11. Saya tunggu, dia bilang ke saya akan datang. Saya tunggu dari jam 11, sejam kemudian dia belum datang, 2 jam kemudian belum datang juga, 3 jam sampai akhirnya jam 4 sore dia tetap nggak datang. Yang saya pikirkan pertama kali itu mungkin dia lagi les. Terus apa Anda menunggu di masjid yang benar? Di masjid yang benar. Enggak salah. Tempat seperti biasanya. Terus akhirnya dari situ saya jalan lagi ke tempat lesnya di daerah Pamulang, jalan kaki. Sampai sana ternyata dia bolos les. Terus akhirnya dengan berat hati saya pulang. Saya pulang jalan kaki juga, benar-benar udah nggak ada ongkos. Habis itu saya buka Twitter dan Facebook. Di Twitter itu nama saya udah diganti dengan nama pria lain. Dan dari situ saya tahu ternyata selama saya nunggu dia itu jalan sama laki-laki lain. Dan akhirnya saya tanya kenapa kamu kayak gitu. Terus dia bilang
nggak apa-apa, udah aku udah nggak mau sama kamu dia bilang gitu. Apakah itu yang membuat Anda kapok jatuh cinta? Lumayan, itu trauma yang benar-benar membuat saya sakit. Sampai sekarang saya nggak pernah lupain. Tapi justru saya merasa bersyukur diputusin sama dia, karena semenjak saya putus sama dia, saya fokus ke peningkatan kualitas diri saya, kemampuan. Apakah Anda akan jatuh cinta lagi? Saya belum tahu. Saya itu pernah belajar hipnosis. Jadi saya itu benar-benar mengendalikan pikiran saya. Saya benarkan di dalam otak saya, setiap kali saya suka sama perempuan, dalam hitungan 21 detik perasaan itu akan hilang. 21 detik perasaan itu akan hilang. Saya tanamin itu, setiap hari saya tanamin, saya nggak boleh jatuh cinta. Udah, kalau saya belum sanggup, saya belum bisa, lebih baik jangan. Kalau saya belum sanggup, belum bisa, lebih baik jangan. Akhirnya dalam waktu 21 detik itu hilang. Akhirnya saya udah nggak pernah lagi ngerasain jatuh cinta yang lama, itu nggak pernah. Sampai kapan? Saya belum tahu sampai kapan. Tapi sampai sekarang itu saya udah ngeliat perempuan tuh apa sih? Sebentar Pak, saya nggak begitu dengar. Melihat perempuan itu apa? Ya apa sih perempuan tuh? Ya saya bukan berpikir sama perempuan sama, enggak. Cuma saya sendiri juga ilmu pengetahuan tentang cinta belum banyak. Ya. Saya belajar motivasi juga, motivasi kekuatan pikiran dan bisnis. Tidak ada hubungannya dengan cinta dan ketenangan jiwa. Jadi sebenarnya kebencian itu masih sangat ketenangan jiwa. Kalau yang Anda beri motivasi itu orang yang jiwanya tidak tenang karena gagal cinta, bagaimana? Saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya cuma dengerin curhatnya dia sampai dia nangis-nangis, terus dia tanya terus saya gimana? Ya udah harusnya gimana? Terus jawabannya? Ya lu motivasi trainer NLP, masa iya nggak bisa? Ya jelas gue nggak bisa. Mau lu tanya kayak apa, gue tuh nggak akan bisa jawab tentang cinta. Terus apakah akan suatu ketika Anda berkeluarga? Pasti. Dengan wanita? Iya. Iya. Dengan wanita yang soleh, yang taat dengan agamanya. Soleha, taat dengan agamanya, taat kepada orang tuanya, dan selalu setia terhadap suaminya. Apakah itu yang namanya mencintai karena Tuhan? Iya. Iya. Itu yang mencintai karena Tuhan. Berarti Anda masih bisa mencintai? Masih. Jadi sebenarnya yang saya cari bukan orang yang mencintai saya, tapi orang yang mencintai Tuhan. Solusinya apa Pak? Jadi dalam waktu dekat ini apa? Saya mungkin gak pacaran dulu. Nggak tahu sampai kapan dan nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Terhadap cinta-cinta itu nggak tahu. Gitu ya? Belum tahu. Oke, pertanyaan terakhir. Sebagai motivator kan ada peserta seminar Anda itu yang wanita. Ada. Dan wanita itu tidak suka kepada laki-laki yang patah sayapnya, Pak. Kan burung patah sayap, istilahnya orang yang patah hati lalu bilang wanita itu apa sih? Gitu, lalu tapi aku akan mencintai karena Allah. Gitu. Ya, nah berarti Bapak dilihat sebagai burung patah sayap. Iya. Iya. Motivator itu kan teladan, Pak. Harusnya teladan. Dan memang saya berusaha menjadi seorang teladan. Ya. Tapi kalau gitu mohon bantu saya, Pak. Gitu. Pak Mario yang harusnya bantu saya. Kita berikan tepuk tangan dulu.
Oke, kita break sebentar sebelum nanti nanya ke Ibu mengenai seperti apa permasalahannya. Tapi saya sebenarnya ingin tanya dulu kepada Pak Mario. Kan Pak Anggita ya sulit sekali untuk menemui belahan jiwa, Pak. Ini sebenarnya bagaimana Pak mencari belahan jiwa ini? Nih Pak Anggita, lihat memes berikut ini. Tidak semua kekasih akan menjadi belahan jiwa. Banyak yang akan putus dan semoga ada satu yang abadi bersamamu. So Bapak sebagai motivator, Bapak tidak pikir bahwa itu tadi bukan kekasih loh Pak. Bukan kekasih yang akan jadi belahan jiwa, itu kekasih yang hanya dijemput dengan jalan kaki. Itu Pak. Laki-laki kadang-kadang gitu Pak, jalan capek, menderita sebagai tanda cinta. Bukan, wanita tidak perlu itu Pak. Wanita itu ingin Anda itu gagah bekerja, menghasilkan kesejahteraan. Lalu bilang kepada wanitanya, yuk tampillah dandanlah secantik-cantiknya untukku. Karena engkau adalah perhiasan kekayaanku yang terindah. Katakan begitu Pak. Jadi bukan, gue udah jalan jauh-jauh. Itu nggak makan, nggak minum, hampir keserempet bis tadi, gitu kan? Nah. Yang gagah Pak, come on. Laki-laki itu yang gagah, oke? Karena kegagahan pribadi Bapak itu mengindikasikan masa depan yang Bapak hormati. Laki-laki yang meratap sekarang di depannya seperti apa Pak? Sukses. Sukses. Yowes. Iki yo opo arek iki? So, serius lagi. Serius lagi. Tidak semua. Berapa wanita yang mengecewakan Anda? 4 atau 5. 4 atau 5. Itu kurang banyak. Tidak semua Pak. Dan menjadi belahan jiwa, you will know. Kalau dia datang Pak, Anda akan tahu bahwa dia belahan jiwa Anda. Sementara ini belum tahu. Bagaimana Anda bisa melihat kalau sudah membutakan mata? Banyak yang akan putus. Tuh, dan semoga ada satu yang abadi bersama. Amin. Baik, sekarang kita break. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami, saksikan terus Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Hati yang masih menendam. Silakan. Ibu Cakra. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Saya Cakra, saya dari Jepara. Yes, ini mungkin kalau Mas Anggita baru 5 kali ya, itu menurut saya masih sepele ya. Tapi kalau saya kalau saya sudah 12 kali Pak Mario. Tapi dari 12 kali itu saya ambil yang inti-inti aja, jadi kurang lebihnya 3-4. Yang pertama penderitaan yang saya alami adalah ketika saya kuliah. Pada saat itu saya mempunyai seorang pacar. Dia bilang dia benar-benar mencintai saya sepenuh jiwa dan raganya. Begitu juga dengan saya. Tapi ujung-ujungnya muncullah namanya Twitter, muncullah namanya Facebook. Dia memajang foto dia dengan cewek lain. Sebenarnya enggak lebih cantik dari saya sih sebenarnya. Dia memajang dengan cewek lain. Terus saya tanya, itu siapa? Terus enggak siapa-siapa. Waktu terus berjalan membuktikan bahwa itu adalah selingkuhan dia. Nah, terus akhirnya saya mengambil keputusan yang menurut saya bijak, jadi saya putus sama dia. Terus untuk penyiksaan yang kedua dari laki-laki ya. Kita sudah merancang kehidupan indah, maksudnya kita mau menikah. Ujung-ujungnya lagi justru malah laki-laki itu justru malah menikah dengan wanita lain. Gitu Pak Mario. Dan yang terakhir justru malah teman-teman kerja, teman-teman main dan lain-lain curhat ke saya bahwasannya ketika nanti kamu menikah, cinta itu tidak penting, nggak ada tuh namanya cinta, tapi duit dan kecantikanmu itu yang bikin laki-laki bisa tetap mengatakan cinta pada kamu gitu Pak Mario. So apa perasaan Ibu tentang laki-laki? Untuk saat ini saya mungkin
bukan menilai semua laki-laki itu sama ya. Saya minta maaf pada semua laki-laki, tapi sebenarnya saya justru tidak percaya lagi yang namanya itu cinta. Jadi cinta itu cuman hiasan di mulut aja ketika seseorang mau merayu dan mengombali wanita gitu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kerinduan di hati ibu untuk mencintai seseorang? Kerinduan pasti ada, Pak Mario, pasti. Dan kerinduan untuk dicintai dengan tulus? Iya, pasti ada. Ada. Jadi ini masalahnya bukan cinta itu tidak ada ya, tetapi pada orang-orang ini tidak ada. Iya, pada orang-orang itu tidak Yang ada. memilih siapa itu? Yang memilih mereka-mereka ini. Yang 4 tadi itu. Gimana Pak? Nasihati ya, itu sudah tahu. Yuk, apa nasihatnya apa? Jadi kita bisa tertarik dengan pria-pria yang baik kalau cara berpikir kita juga baik. Cara berpikir kita baik, perilaku kita baik, kualitas kita bagus. Wanita yang berpisah dari laki-laki yang suka menyiksanya, biasanya akan kembali berhubungan dengan laki-laki yang akan menyiksanya. Ya, tahu kenapa? Seleranya sama. Bahasa, coba ya. Kalau bahasa kita tidak baik, kita cenderung menjauhi laki-laki yang baik bahasanya. Sehingga kita merasa nyaman ke laki-laki yang bahasanya jelek. Grammarnya rusak, yang kasar. Lalu tersiksa oleh tipe-tipe laki-laki yang sama. Itu sebabnya sampai 4 kali tadi, padahal 12 kali. Itu mirip semua. Iya toh? Iya. Ya. Nah, berarti Anda juga begitu dong. Iya Pak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya. Cinta itu memang tidak logis. Karena domain dari cinta itu emosi. Tetapi emosinya cinta itu punya logikanya sendiri. Logikanya, apabila tidak membahagiakan, tinggalkan. Kalau lebih banyak dia melukai, tinggalkan. Pertanyaannya, yang masih mempertahankan hubungan tidak baik, kalau tanganmu berdarah, mengapa kamu tetap menggenggamnya? Karena bilang, melepaskannya susah, pedih om. Gitu kan? Lebih pedih lagi kalau tidak dilepaskan. Karena tangan yang menggenggam tidak bisa menerima pemberian baru. Hati yang masih menendam tidak bisa menerima cinta yang baru. Apalagi yang suka menghipnotis dirinya sendiri. Iya toh? Bayangkan dia setiap kali ketemu wanita dia bilang nggak cinta, nggak cinta, nggak cinta. Dah, insaf ya, insaf ya. Insaf. So, yuk kita doakan bahwa mereka menemukan pencerahan. Amin. Ya. Sehingga Anda dicintai oleh wanita yang baik sekali. Amin. Oleh laki-laki yang baik sekali. Lalu Anda bertetangga berdua. Ya toh? Di rumah dekat masjid itu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Menarik sekali. Ya baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Masih ada kebersamaan kita dalam program ini. Tentunya terus saksikan Mario Teguh Golden Ways. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah berita dari Tuhan. Pemberitahuan. Hadir di studio. Silakan, saya persilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mario Teguh yang tercinta dan yang super. Begini Pak Mario Teguh, saya mau tanyakan seberapa besar porsi cinta bagi kaum pria juga kaum wanita. Karena kalau saya lihat sehari-hari dan dari tahun ke tahun, kalau yang namanya wanita, kalau sudah menikah
itu sudah tertutup untuk semua kaum laki-laki walaupun cinta. Dan dia lebih condong mengabdi cinta kepada keluarga, kepada anak dan keluarga dan apa yang dimilikinya, termasuk suaminya. Tapi kalau suami dengan banyak segala cara masih welcome terhadap cinta. Yang saya tanyakan tuh, apakah laki-laki mempunyai porsi cinta lebih besar daripada kaum wanita? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bukan cinta yang dimiliki lebih oleh orang-orang yang ibu contohkan, tapi porsi nafsu yang tidak terkendali. Dan itu sudah terbukti toh pada pejabat-pejabat tinggi, pada orang-orang yang harusnya mulia, tapi rendah sekali karena tidak mampu mengendalikan nafsu. Why males are unfaithful? Kenapa laki-laki tidak setia? Laki-laki itu ngegas untuk nafsunya, ngerem untuk kehormatannya. Kalau laki-laki tidak ada nafsu, dia tidak normal. Ya, tapi yang menjadikannya mulia adalah dia ngerem untuk kemuliaannya. Banyak laki-laki remnya blong. Sudah pernah lihat orang pangkatnya tinggi, usianya, yang marahnya norak? Tidak dewasa. Tapi anak muda yang anggun mengendalikan kemarahannya, berarti nafsunya juga. Nafsunya untuk uang, untuk kekuasaan, dia kendalikan dibandingkan orang yang marahnya liar. Berarti di yang lain-lain dia juga blong. So itu bukan cinta, Ibu. Cinta itu indah sekali. Nafsu juga indah. Penggunaannya seperti pisau digunakan dengan keji menjadi alat kekejian. Gitu. Baik, kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak Mario. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes tentang jodoh. Sebaik-baiknya jiwa tidak akan menjadi jodohmu jika engkau tidak menjodohinya. Berarti jodoh itu keputusan menjodohi. Nah, apa saja menjodohi? Menghormatinya. Love is respect. Cinta itu penghormatan. Kalau dia tidak menghormati Anda, dia tidak cinta apapun kata-katanya. Dia memperhatikan kesehatan kita. Jadi kalau laki-laki diomelin untuk berhenti merokok, itu tanda cinta. Kalau alasan Anda untuk memperkaya perusahaan rokok, that is not very smart. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup ini pilihan. Tuhan mengatakan berupayalah, itu pilihan. So jodohi dia dengan menghormatinya, memperhatikan kesehatannya, menyejahterakan. Jangan menolak wanita yang meminta Anda menjadi pribadi yang sukses. Jangan jadi orang lemah yang mengharapkan wanita mau menerima Anda apa adanya. Wanita itu smart. Dia cari laki-laki yang hebat untuk membiayai kehidupan anak-anaknya di masa depan. Yang merawat hatinya. Yang tidak panggil sayang ke mantan. Yang telepon-teleponan ke mantan. Atau nerima telepon sembunyi-sembunyi. Segala sesuatu di password, termasuk dompetnya pun ada passwordnya. Dan melapangkan masa depan. Anda tahu dia mencintai Anda kalau sering bicara tentang masa depan. Dan Anda, wanita, sering tertipu. Laki-laki sebelum menikah bicara tentang ini dengan itu toh. Setelah menikah mereka diam. Menonton TV, debat politik. Mengerti tidak mengerti dia didengarkan supaya istrinya tidak bertanya. Dulu janjinya mana? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak ada kapok. Kapok itu berarti menghentikan harapan baik. Kapok itu menghentikan harapan baik. Yang harus kita lakukan adalah memilih orang yang kita cintai dengan lebih bijak, lalu dengan hati yang baik mencintainya sebagai jodoh. Apabila Anda menghormati diri Anda dengan indah, Tuhan akan mengenalkan belahan jiwa yang keindahannya juga dalam penghormatannya kepada Anda. Gitu.
Super sekali Pak Mario. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi pada